Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Siti Umi Fitriyah, guru IPA SMP Negeri 8 Salatiga. Pada kesempatan kali ini saya ingin memaparkan materi tentang masih bab 3, yaitu tetapi materinya adalah materi tentang asam, basa, dan garam. Dan ini adalah kelanjutan dari materi yang kemarin, yaitu unsur, senyawa, dan campuran. Mari kita ikuti jalannya paparan materi asam, basa, dan garam ya. Nah, masih sama, materi kami ambil dari buku terbitan Kemdikbud revisi tahun 2017, yaitu tentang K13 ya. Untuk kompetensi dasarnya yaitu 3.3 menjelaskan konsep campuran dan zat tunggal, yaitu unsur dan senyawa, sifat kimia, sifat fisika, perubahan fisika kimia dalam kehidupan sehari-hari. Untuk indikatornya yaitu karena indikator 3.3.1 dan 3.3.2 ini sudah kami jelaskan di video yang lalu, langsung saja untuk kali ini adalah ini ya, ini bagian dari campuran, itu campuran yang homogen atau biasa bagiannya adalah asam, basa, dan garam ya. Untuk KI 4, mohon maaf karena ini masih pembelajaran daring. KI 4 untuk keterampilan belum kami laksanakan dulu ya. Nanti kami akan berusaha membuat video yang khusus untuk penilaian keterampilan ya, yaitu praktek uji asam, basa, dan garam. Langsung saja ya, larutan asam, basa, dan garam ya. Contoh campuran homogen adalah larutan. Ya, kita di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai campuran homogen ya. Campuran homogen itu biasa disebut dengan larutan. Larutan yang dikenal dalam kehidupan sehari-hari itu dikelompokkan menjadi 3, yaitu asam, basa, dan garam ya. Larutan seperti cuka, sirup penghilang noda, sabun cuci, sabun mandi, soda kue, garam dapur, dan sebagainya, itulah contoh dari larutan asam, basa, dan garam yang kita jumpai sehari-hari ya. Kita bahas yang pertama yaitu asam. Contoh asam dalam kehidupan sehari-hari yaitu ya, asam ini biasa terdapat dalam buah-buahan yang rasanya masam ya. Contohnya jeruk, lemon, tomat ya, cuka dapur. Selain itu juga ada cuka dapur, itu jelas terbuat dari asam ya, yaitu asam asetat. Kemudian di lambung kita sendiri ada asam, yaitu HCl ya, asam klorida, yang berfungsi untuk membantu proses pencernaan makanan. Kemudian aki pada kendaraan bermotor itu juga mengandung asam ya, yaitu asam sulfat. Untuk cirinya sendiri atau sifat dari asam yaitu yang pertama, rasanya masam jelas ya, dan ini untuk hal-hal tertentu tidak boleh kita coba dengan lidah kita ya. Kemudian dapat menimbulkan korosi, mengubah kertas lakmus biru menjadi merah. Zat yang dapat dalam air dapat menghasilkan ion hidrogen atau H positif. Kemudian menghantarkan arus listrik, dan yang terakhir adalah bereaksi dengan logam. Beberapa asam yang ada di sekitar kita yaitu ini ya, asam askorbat untuk vitamin C, asam sitrat dalam jus jeruk atau buah-buahan, asam asetat yaitu dalam cuka dapur, asam klorida tadi sudah saya singgung yaitu ada di dalam lambung kita, dan kalau diproduksi itu untuk membersihkan lantai, pembersih lantai ya. Kemudian asam laktat itu susu, kemudian asam fosfat biasa untuk pupuk, dan asam sulfat untuk aki kendaraan bermotor ya. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari, larutan asam dapat menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan. Contohnya terjadinya hujan asam.
Di beberapa wilayah tertentu, hujan asam menyebabkan kerusakan pada bangunan gedung dan patung-patung di dalam kota ya. Kemudian ini, mengapa dapat terjadi hujan asam? Nah, kita bahas sekalian ya. Bila terdapat kadar gas belerang dioksida atau SO2 dan nitrogen oksida atau NO di atmosfer sangat tinggi ya, maka gas ini akan bereaksi dengan air di atmosfer dan membentuk asam sulfat, asam nitrat dan asam yang lain. Ketika terjadi hujan, air yang dihasilkan itu bersifat asam dibanding dalam keadaan normal. Air hujan inilah yang dikenal dengan hujan asam ya, karena rasanya memang asam. Gas belerang dioksida dan gas nitrogen oksida dihasilkan dari pembakaran minyak bumi yang berasal dari buangan industri dan kendaraan bermotor. Selain merusak gedung dan patung-patung, hujan asam juga dapat merusak tumbuh-tumbuhan yang menyebabkan pada makhluk hidup yang ada di sungai. Apabila hujan asam itu terjadi, itu juga bisa menyebabkan kematian ya organisme yang ada di dalam sungai. Kemudian kita masuk ke basa. Basa merupakan larutan yang banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah sabun mandi, sabun cuci, sampo, pasta gigi, obat emah, pupuk dan sebagainya ya. Ini ya. Untuk cirinya sendiri, yang pertama yaitu memiliki sifat agak pahit dan ini tidak boleh dicoba. Terasa licin di kulit ya, kita pernah menggunakan sabun, licin kan di kulit kita. Nah, kemudian mengubah kertas lakmus biru kertas lakmus merah menjadi biru, lawannya dengan asam tadi. Kalau asam kan biru menjadi merah, kalau ini merah menjadi biru. Kemudian zat yang dalam air dapat menghasilkan ion hidroksi atau OH negatif 1 ya. Kemudian menghantarkan arus listrik, dan yang terakhir dapat menetralkan asam. Nah, larutan asam sering direaksikan dengan larutan basa untuk menghasilkan senyawa netral, dikenal dengan reaksi netralisasi ya. Contohnya natrium hidroksida dengan asam klorida membentuk natrium klorida plus air ya. Natrium hidroksida sendiri itu basa, asam klorida itu asam, dan natrium klorida itu garam atau NaCl. Nah, contohnya ini basa di kehidupan sehari-hari, sampo dengan kondisioner, pasta gigi dan sisa makanan di mulut, sengatan serangga dan lotion dan sebagainya. Obat emah, antasid ya. Pada reaksi netralisasi akan dihasilkan garam dan air. Contohnya adalah dalam reaksi netralisasi dalam kehidupan sehari-hari adalah kalau kita menderita sakit mah, minum obat mah ya, dimana orang sakit mah itu kondisi kadar asam lambung yang tinggi, maka obat mah adalah senyawa yang bersifat basa, kandungannya magnesium hidroksida atau aluminium hidroksida ya. Untuk contohnya yang lain yaitu saat kita digigit serangga ya, perlindungan terhadap kerusakan gigi dan pengolahan tanah pertanian dengan pupuk buatan atau fosfat. Beberapa contoh senyawa basa ini ya, bisa kita lihat di sini. Litium hidroksida, natrium hidroksida ya NaOH, kalium hidroksida ya KOH, magnesium 2 hidroksida, barium hidroksida, aluminium hidroksida, besi hidroksida dan sebagainya ya. Ini tadi untuk obat emah dan sebagainya, NaOH sabun ya. Nah, sekarang kita masuk beberapa basa yang ada di sekitar kita, yaitu amonium hidroksida, yaitu untuk pupuk dan bahan pembersih kaca. Kalsium hidroksida dalam air kapur untuk cat tembok. Magnesium hidroksida dalam obat emah, antasid. Natrium hidroksida kita jumpai dalam sabun dan pembersih ya. Nah, ini contoh dari produk dari natrium hidroksida, dari beberapa menjadi banyak sekali ya. Ada sabun ya,
bisa diubah menjadi senyawa yang lain juga ya, bisa dipahami sendiri. Kita lanjutkan. Sekarang kita masuk ke yang ketiga, yaitu garam. Apa itu garam? Ya, jenis senyawa garam yang paling kita kenal adalah garam dapur yang kita sebut dengan natrium klorida atau NaCl. Garam ini banyak digunakan dalam pengolahan makanan. Bagaimana senyawa garam dapat terbentuk? Salah satu reaksi yang dapat membentuk garam adalah reaksi netralisasi. Ya, yang tadi di depan sudah kita bahas ya. Asam plus basa menjadi garam plus air, atau reaksinya ini ya. Contohnya misalkan HCl plus NaOH menjadi NaCl plus H2O ya, seperti itu. Nah, ini contoh dari beberapa garam ya. Asam klorida HCl ya. Kemudian asam sulfat H2SO4, asam fosfat H3PO4, natrium ya, dari asam membentuk ion logam, kemudian terbentuklah garam. Asam klorida plus HCl menjadi natrium klorida dan kalium klorida. Kalau A-nya Na positif menjadi natrium klorida, tapi kalau K-nya dengan kalium ya akan menjadi kalium klorida, atau ini bisa menjadi NaCl garam dapur dan kalium klorida. Ini juga sama asam sulfat H2SO4. Kalau dengan Na membentuk natrium sulfat. Kalau dengan Mg2 positif membentuk magnesium sulfat. Nah, ini rumus senyawanya. Asam fosfat juga sama, H3PO4. Dengan K membentuk kalium fosfat, K3PO4. Ca2 positif membentuk kalium fosfat atau Ca3PO4 dua kali ya, seperti itu. Nah, rumus nama dan sifat garam ya, NaCl atau natrium klorida biasa disebut ya, asam pembentuknya adalah HCl, basa pembentuknya adalah NaOH, bersifat netral atau garam. Na2CO3 namanya natrium karbonat, asamnya H2CO3, basa pembentuknya NaOH, bersifat basa. Kemudian Na2SO4 natrium sulfat, asam pembentuknya adalah H2SO4, basa pembentuknya adalah NaOH, bersifat netral. KCN ya, kalium cyanida ya, HCN ya, basanya KOH dan bersifat basa. Nah, sekarang garam yang kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari yaitu di pertanian, CuSO4, tembaga 2 sulfat, untuk membasmi jamur tanaman seperti anggur dan kentang ya. Kedokteran, CaSO4 2H2O atau kalium sulfat dihidrat untuk KIP, yaitu orang yang patah tulang, untuk itu ya, meluruskan atau membentuk biar utuh lagi. Kemudian CaF2 kalsium fluorida menguatkan email gigi. Na2CO3 natrium karbonat bahan-bahan alat pembersih. Kemudian NaHCO3 natrium hidrogen karbonat soda kue. Dan NaCl atau natrium klorida adalah penambah rasa asin atau biasa disebut dengan garam dapur ya, seperti itu. Garam sendiri yaitu adalah senyawa yang terbentuk dari reaksi asam dan basa. Contoh garam dapur adalah ini ya, dapat diperoleh dengan cara mengendapkan air laut atau penguapan dengan, atau biasa disebut dengan kristalisasi. Yang kedua yaitu mereaksikan asam dan basa atau netralisasi ya, seperti itu. Nah, kita masuk ke indikator ya. Indikator adalah kita bisa mengetahui apakah zat tersebut termasuk asam atau basa. Lah, kita bisa mengujinya dengan indikator. Sehingga indikator sendiri itu adalah ini suatu senyawa yang dapat menunjukkan perubahan warna apabila bereaksi dengan asam atau basa. Nah, indikator sendiri itu ada dua, ada alami, ada sintetis. Contoh indikator alami adalah ini
ya, biasanya diambil dari beberapa sari tumbuhan. Untuk indikator sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu indikator alami dan buatan ya. Untuk yang alami itu biasanya diambil dari sari tumbuh-tumbuhan ya. Di sini indikator alami yang kami ambil yaitu contohnya adalah kunyit, bunga mawar, kubis merah, kubis ungu, dan bunga kembang sepatu ya. Ini seperti ini contohnya. Kemudian ini ya, ekstrak kunyit itu akan memberikan warna kuning cerah pada larutan asam, dan dalam larutan basa akan memberikan warna jingga. Kubis atau kal merah mengandung suatu zat indikator yaitu antosianin ya. Zat ini berwarna merah pada asam, berwarna hijau pada basa lemah, dan berwarna kuning pada basa kuat. Ekstrak bunga kembang sepatu akan memberikan warna merah cerah jika diteteskan dalam larutan asam. Jika diteteskan dalam larutan basa akan dihasilkan warna hijau. Untuk lebih jelasnya kami sajikan ini beberapa hasil dari pengetesan dari beberapa larutan oleh ekstrak bunga ya, yaitu larutan aki atau asam sulfat, larutan garam NaCl, dan larutan air kapur atau CaOH 2 kali ya. Mawar merah di dalam air aki berwarna merah, di dalam garam merah juga, tetapi di air kapur berwarna hijau. Larutan kembang sepatu di aki merah, berarti kan di asam ya. Kemudian di garam juga merah, di air kapur hijau. Kunyit kuning terang di dalam asam, di dalam garam kuning, di dalam basa merah coklat ya. Kulit manggis di dalam asam merah, di dalam garam merah, di dalam air basa atau air kapur itu merah tua. Sekarang kita masuk ke indikator buatan ya. Namanya saja buatan, berarti dibuat oleh manusia ya. Salah satu jenis indikator buatan yang bukan dalam bentuk larutan adalah kertas lakmus. Ada dua jenis kertas lakmus, yaitu kertas lakmus biru dan kertas lakmus merah ya. Warna kertas lakmus biru akan menjadi merah dalam larutan asam ya. Warna kertas lakmus merah akan menjadi biru dalam larutan basa. Jadi merah itu identik dengan asam, biru identik dengan basa. Nah, digambarkan seperti ini ya. Ini berarti asam, ini adalah basa. Warna lakmus dalam larutan asam, basa, dan garam seperti ini ya. Ini hanya seperti tadi sama persis ya. Di asam lakmus merah, di asam merah, di basa biru, berarti dia di garam merah juga. Lakmus biru di asam merah, di basa biru, di garam atau netral juga biru. Untuk di indikator lebih jelasnya seperti ini dicontohkan, yaitu asam klorida asam, amonia ini diambil tengah-tengahnya ya. Kemudian ini natrium hidroksida ini jelas adalah basa ya. pH-nya bisa dilihat di bawah. Kemudian ini sifat larutan berdasarkan perubahan warna kertas lakmus itu seperti ini ya. Nah, bisa kita lihat dari asam itu biasa menuju merah ya. Netral itu mendekati antara merah dan hijau ya, orange biasanya, dan basa itu biasanya biru ya. Jadi merah, jingga, hijau, biru. Nah, untuk zatnya larutannya sendiri seperti ini ya. Warna dari merah dan biru itu lakmus biru berubah menjadi merah, berarti asam. Kemudian gula tidak terjadi perubahan warna, berarti dia netral ya. Amonia lakmus merah berubah menjadi biru, berarti dia basa, seperti itu. Untuk skala pH sendiri ini ya, 1 sampai kurang dari 7 itu asam, 7 persis ini ya netral atau biasa disebut garam, dan basa itu adalah di atas 7 atau 8 sampai 14 seperti itu. Atau ini ya, larutan asam itu pH-nya di bawah 7. Larutan netral itu sama dengan 7, larutan basa itu lebih besar daripada
pH beberapa bahan dalam kehidupan sehari-hari ya. Asam lambung nih pH-nya 1,6 sampai 3,0, minuman ringan 2,0 sampai 4,0, lemon 2,2 sampai 2,4, cuka 2,4 sampai 3,4, urin manusia itu 4,8 tinggi ya termasuknya ya. Skala pH-nya 8,4, susu sapi 6,3 sampai 6,6, darah manusia 7,3 sampai 7,5, putih telur 7,6 sampai 8. Nah, ya. Demikian tadi penjelasan atau paparan materi asam, basa, dan garam. Semuanya kami ambil dari buku terbitan Kemdikbud untuk kelas 7 kurikulum 2013 revisi tahun 2017 ya. Demikian yang dapat kami paparkan. Mohon maaf jika kami dalam pemaparan tidak sempurna. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.